أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين. Ini karena ada keutamaan Islam yang kita bisa petik dari dalamnya. Maka di antara keutamaan itu bahwa agama Islam itu mencakup umum untuk seluruh manusia yang ada di dunia ini. Karena di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas." Wahai sekalian manusia. Allah bukan menyerukan sebuah kelompok ataupun menyebutkan wahai bangsa Arab. Tapi Allah seru seluruhnya, wahai sekalian manusia. Yang artinya agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang mencakup seluruh manusia. Karena itulah sifat Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala juga sebutkan, memanggil seluruh hambanya, seluruh manusia, ya ayyuhan nas, qad ja'akum mau'izatun min rabbikum. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian peringatan dari Rabb kalian. Al-Quran. Artinya kepada siapapun Al-Quran itu turun, maka kewajiban bagi seseorang untuk mengambil ilmu, mengambil pelajaran daripada hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali agar rahmat, penyebar kasih sayang kepada seluruh alam. Di dalam ayat lain, "Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira." Dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali kepada manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pembawa peringatan kepada mereka. Maka agama ini masuk seluruhnya. Apakah dia orang Arab, orang Ajam, apakah dia berkulit putih, berkulit hitam, semuanya diserukan agar dia berpegang teguh di atas agama yang mulia ini. Karena Nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Allah utus mereka kepada kaum-kaum mereka sendiri. Maka berbeda dengan Islam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Saya diberikan 5 perkara yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satunya tatkala Allah Subhanahu wa taala kata Nabi, "Bu'ithtu ilan nasi kaffah." Kata Nabi, "Wa kana nabiyyun ba'atha ila qaumihi khassa wa bu'ithtu ilan nasi kaffah."
yaitu dahulu para nabi, mereka diutus kepada kaum mereka sendiri. Dan saya dikhususkan, diutus kepada manusia seluruhnya. Maka siapapun yang mendengar akan agama Islam ini, akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kewajiban baginya untuk ikut akan ajaran Islam, untuk ikut akan Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah menyuruh kepada seluruh manusia untuk taat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam ayat ini pula juga terdapat sebuah keutamaan, yaitu salamatu ahli al-islam minasy syubahati wasyahawat. Bahwa orang yang berpegang teguh di atas keislaman, orang yang benar di atas keislamannya itu, dia selamat dari syubhat, dari keraguan, dari syahwat, dari gejolak hawa nafsunya. Bahwa orang yang berpegang teguh di atas Islam, pasti dia akan selamat dari dua perkara ini. Dua perkara yang merupakan sumber dari kejelekan dan keburukan. Tatkala seseorang didatangkan keraguan di dalam hatinya, tatkala jiwanya bergejolak untuk melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi keutamaan bagi orang-orang yang berpegang teguh di atas agama ini, mungkin di sana ada orang yang ragu akan agamanya. Dia ragu apakah agama ini adalah agama yang benar atau agama yang salah. Tapi dia tetap yakin akan agamanya. Dia terlepas dari syubhat, karena bagaimana dia berpegang teguh, bagaimana dia menjalankan agamanya dengan baik, dengan jujur, dengan benar. Dan mungkin di sana ada yang mengikuti hawa nafsunya untuk menyembah berhala-berhala, untuk menyembah, untuk meminta berkah, meminta pertolongan kepada selain Allah, tapi dia tetap kokoh, tetapi dia tetap diselamatkan dari syubhat dan syahwat. Karena dua perkara inilah syaitan itu mengajak manusia. Apakah akan membuat keraguan di dalam hatinya, ataukah akan mengajak dia kepada perkara-perkara yang dicintai oleh nafsunya. Makanya orang yang berpegang teguh di atas agama ini, la syakka fi, maka tidak akan ada keraguan di dalam hatinya. Dan tidak mudah pula tatkala syaitan itu membisikkan kejelekan kepadanya. Maka ini merupakan keutamaan bagi orang-orang yang senantiasa benar, jujur di atas keimanannya. Wa may yu'min billah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yu'min billah yahdi qalba. Maka barang siapa yang jujur di atas keimanan, maka niscaya Allah akan menunjuki hatinya.
Lalu bagaimana dia akan terkena syubhat, keraguan di dalam hati, syahwat, tatkala Allah Subhanahu wa taala yang telah menunjuki hatinya. Tapi dengan satu syarat, keimanan yang jujur, keislaman yang benar. Dia benar-benar di atas keislaman, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjaga hatinya dari berbagai macam syubhat dan berbagai macam syahwat. Kemudian di antara keutamaan Islam di dalam ayat yang mulia ini, bahwa orang yang berpegang teguh di atas agama Islam, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan as-sabat, kekokohan di dalam hatinya. Dan insyaallah kita akan jelaskan tentang keutamaan ini pada pertemuan berikutnya. Jadi ada dua keutamaan Islam yang telah kita sebutkan, sehingga penulis rahimahullah membawakan ayat yang mulia ini, yang di dalamnya ada pelajaran, ada keutamaan tentang agama kita, agama yang mulia ini, agama Islam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.